Sering orang membeli mobil Grand Max seperti ini, tapi lupa ngecek untuk bagian ini. Karena ini adalah bagian rawan dari mobil, terutama Daihatsu Grand Max seperti ini. Nah, biasanya mobil seperti ini, kalau sudah terkena insiden atau sudah ada bekas laka, biasanya itu area cross member seperti ini atau apron depan seperti ini biasanya sudah ada perbaikan atau ada reparasi. Nah, terutama dari kelingan-kelingan yang ada di pojokan seperti ini, pastikan ini masih ada dan original, dan pelipit-pelipitnya juga semuanya masih kondisinya masih rapi dan masih bagus. Nah, hari ini kita tawarkan buat teman-teman semua Daihatsu Grand Max AC Power Steering tahun 2018. Dan ini 15 atau 1500 cc. Untuk platnya sendiri, ini RS Banyumas. Pajaknya bulan 5 dan kebetulan ini pajaknya telat 3 tahun. Tapi buat teman-teman yang minat sama unit ini, pokoknya tahunya pajak dan kir semuanya beres. Dan hari ini kita cek juga untuk kondisinya keseluruhan seperti apa bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam 2 pintu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mobil ini dari sektor kaki-kaki ini masih nyaman, enak, normal. Kemudian dari handlingnya, ini power steeringnya juga normal, aman, tidak bocor. Nah, nanti kita cek juga untuk pompa power steeringnya. Kemudian kita cek juga nanti untuk kondisi mesinnya. Nah, yang pasti kita coba jalan tadi, handlingnya enak dan AC-nya full dingin. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk kondisi eksteriornya atau kondisi luarnya. Bodi dari depan ini yang sebelah kanan terutama ya, ini celah-celah bodi kayak pilar sama pipi ini celahnya masih rapi, bagus. Kondisinya juga masih ngaleng, aman, tidak ada bekas kentengan atau tidak ada bekas reparasi. Kondisi kap depan seperti ini juga masih ngaleng, dia natnya juga lempeng, atas bawah natnya lempeng, bagus. Kemudian lampu-lampu juga bening, lampunya normal, nyalanya juga terang. Kemudian bagian bumper-bumper, celah-celah seperti ini juga rapi. Memang menandakan mobil ini tidak ada bekas insiden, terutama insiden berat lah ya, dari bagian depan. Nah, lanjut ke area pilar seperti ini. Pilarnya juga rapi, bagus. Terus talangnya juga masih ori, tidak keropos. Atas bawah ini adalah snitik pabrikannya masih kelihatan. Kemudian tidak ada bekas-bekas lem sealer di bagian kaca pojokan yang rata-rata kalau mobil sudah lama tidak masuk garasi ya itu biasanya bocor dan dia biasanya terkena sealer. Untuk area atap kondisinya juga masih ngaleng, masih utuh apa adanya, tidak ada bekas perbaikan dan catnya juga masih ori. Dan untuk area samping seperti ini, nah pintu-pintu juga masih ngaleng, pintu atas bawah, pipi sampai ke pilar juga kondisinya ngaleng. Memang ada baret-baret pemakaian seperti ini, wajar, mobil pickup, mobil buat muatan atau buat kerja sehari-hari. Jadi ya ada goresan-goresan seperti ini, tapi ini goresan hanya cat luarnya saja. Nah, ini udah terlihat epoksi, jadi tidak ada apa namanya masuk ke dalam, jadi tidak ada kempot-kempot. Nah, ini hanya ada lecet-lecet seperti ini. Nah, nanti kita lanjut ke bagian belakang. Yang jelas untuk bodi belakang ini, untuk baknya ini masih lempeng. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, dia natnya lempeng dan tidak ada gelombang untuk bak belakang yang sebelah kanan. Dan masih ada penutup seperti ini ya. Ini cover untuk area sasis ya, ini pengaman termasuknya. Nah, kita cek juga untuk kondisi sasis bagian kanan tengah ya, yang biasanya mobil-mobil itu kalau dia kurang perawatan, rata-rata sasisnya dia udah kena keropos atau sudah ada mungkin bekas reparasi kalau misal mobil itu bekas laka atau bekas terguling. Kemudian untuk area belakang seperti ini ada logo Daihatsu-nya. Kondisinya ngaleng, masih utuh, bawaan juga ada baret-baret pemakaian seperti ini, dan engsel-engselnya aman, tidak ada keropos, engsel tengah, samping. Nah, ini lampu belakang pecah seperti ini. Jadi ini untuk mikanya pecah dan ini saya rasa ringan dan bisa segera diganti. Nah, nanti kita bereskan untuk minus-minus yang seperti ini. Nah, yang jelas dari belakang kondisinya masih utuh, bagus. Ya masih oke, tidak ada bekas reparasi untuk bagian belakang. Nah, lanjut kita ke yang sebelah kiri. Nah, kiri baknya juga kondisinya sama. Dia kondisinya masih ngaleng. Kemudian kelingan-kelingan bagian bawah seperti ini menandakan bak ini bak ori pabrikan. Nah, dia pakai kelingan, tidak pakai las-lasan seperti ini kondisinya. Dan kondisi baknya juga lempeng, catnya juga masih bagus. Tetap ada baret-baret, tetap ada botak-botak seperti ini, tetap ada ya. Namanya mobil pemakaian atau mobil bekas, pasti namanya plus minus tetap ada. Nah, lanjut kita ke area
bak. Nah, memang untuk baknya sendiri dia agak sedikit bergelombang, tapi saya rasa tidak terlalu bergelombang. Tapi yang jelas baknya ini bak ori pabrikan dan dia baknya tidak ada keropos atau tidak bolong-bolong atau tidak ada bekas reparasi. Sudah disepet ulang dan agak sedikit bergelombang. Lanjut ke area yang sebelah kiri. Kondisinya ngaleng, dia masih ori bawaan. Terus kemudian ada set body molding seperti ini, kanan kiri masih terpasang rapi juga. Dan ini kondisinya masih ngaleng. Ke area talang-talang juga masih ngaleng, masih bagus. Ada las nitik pabrikan sampai ke pelipit bagian belakang seperti ini. Kondisi atapnya juga bagus. Ini talangnya juga masih utuh. Nah, ada baret yang cukup kelihatan yang area sebelah kiri. Nah, ini ada baret yang kelihatan dari depan. Baretnya seperti ini dan ini memang agak kempot gitu ya. Cuman ya masih tergolong oke lah, mobil bekas, dan plus minusnya itu kita kembalikan toleransinya ke teman-teman. Yang jelas kondisi yang kita sampaikan, mobil ini kita sampaikan kondisinya apa adanya. Nah, untuk umur bannya ini pemakan 2021 pakai ring 13175. Nah, ini ban standar dari bawahnya Grand Max. Kemudian kondisi bannya juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ya, tetap masih bisa dipakai. Nah, sekarang kita cek kondisi interiornya seperti apa. Nah, terlebih dahulu kita cek pelipit-pelipit pintu seperti ini. Nah, ini kondisi pelipitnya masih utuh bawaan, masih ori, tidak ada bekas perbaikan dan tidak ada keropos juga. Kemudian area risplang bawah seperti ini, kondisinya juga masih ori bawaan, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Muter sampai ke pilar dan sampai ke pilar depan seperti ini. Dan mobil ini dari pojokan aja yang sebelah kiri, area pilar juga masih utuh, rapi dan tidak ada bekas perbaikan atau tidak ada bekas kentengan. Intinya mobil ini aman dari bekas laka ya. Terus kemudian lanjut ke area interior, terutama bagian jok. Nah, ini untuk jok penumpangnya sebenarnya masih ori bawaan, pakai vinil seperti ini, masih ori bawaan. Cuman untuk jok supirnya ada sobek di bagian bawah. Kemudian kita cek juga untuk yang sebelah kanan. Tapi ngomong-ngomong ini masih ada barcode dari dealernya ya. Dan ini sebenarnya agak rahasia. Ini sebenarnya kalau bisa sudah keluar dari dealer ini sebaiknya dicopot, karena ini data kendaraan sebenarnya gitu ya. Nah, lanjut untuk area pintu yang sebelah kanan, ini pelipitnya rapi, atas bawah, tidak ada bekas garapan. Sampaikan pojokan-pojokan seperti ini juga masih bagus, aman, tidak ada keropos. Door trimnya juga masih rapi, kanan dan kiri masih oke. Dan ada handrest seperti ini juga masih terpasang rapi. Kemudian dia masih pakai ontelan seperti ini dan lancar, dia untuk buka tutupnya masih lancar dan masih oke. Tidak ada central lock, tidak ada alarm juga, masih manual. Dan ini kondisi setirnya. Oke, saya langsung naik aja. Nah, untuk kondisi setirnya ini kan udah power steering ya. Dan ini kondisi setirnya masih utuh, termasuknya masih bagus. Dia tidak terlalu aus untuk pemakaiannya. Dan sekarang langsung kita cek untuk kilometernya sudah di angka berapa. Oke, ini sudah saya on kan. Untuk kilometernya sekarang di angka 108-135. Jadi 100 ribuan untuk kilometernya. Kemudian agak terlewat ya tadi. Nah, untuk pilar-pilar seperti ini juga perlu dicek. Pilarnya itu masih utuh, masih rapi, tidak ada bekas garapan. Sampai ke area risplang bawah seperti ini juga kondisinya masih bagus. Kemudian kelingan-kelingan pabrikan semuanya masih kelihatan. Dan area lantainya juga masih bagus, oke, dan tidak ada yang keropos. Untuk area kanan dan kiri lantainya bagus, aman, tidak ada yang keropos. AC-nya juga dingin. Nah, sekarang kita buka untuk ruang mesinnya. Kita cek sekalian dari suara dan kondisi mesinnya bagaimana. Dan sekarang kita udah buka kondisi ruang mesinnya. Terlebih dahulu kita cek dulu untuk area mesin itu kebocoran-kebocoran oli, terutama area deksel-deksel kop silinder seperti itu pastikan tidak ada rembes-rembes oli. Dan ini untuk kondisi Grand Max 2018 pickup itu aman, tidak ada rembes-rembes oli, baik dari bagian deksel sampai ke bagian karter bawah. Nah, ini kebetulan karternya ada di sebelah kanan seperti ini, dan ini karternya saya lihat aman, tidak ada rembes-rembes oli dan masih oke. Dan sekalian kita cek juga ya, karena rawan Grand Max misal dia terkena overheat dan oli mesin sampai tercampur sama air radiator. Dan ini kondisi olinya masih bagus, normal, dan masih cukup baik, bisa masih dipakai. Nah, olinya normal, tidak ada warna coklat susu atau warna kecampur air radiator sama oli mesin. Kemudian yang kita sampaikan tadi, ini untuk kondisi power steeringnya normal, tidak ada kendala, dan sampai ke pompa power steeringnya juga masih bagus, tidak ada rembes-rembes oli. Kita udah starter, ketika di off
itu cek engine nyala, kemudian indikator baterai juga nyala. Ketika kita nyalakan mesinnya, itu indikator semuanya mati, berarti tidak ada masalah dengan kelistrikan. Nah, lanjut ke bagian mesin. Ini untuk kondisi stasioner, suaranya normal, tidak ada kendala, tidak berebat dan tidak pincang. Dan sekarang kita coba naikkan RPM. Nah, kita udah naikkan RPM di RPM kira-kira 3000-4000. Ini masih suaranya normal, tidak ada kendala, tidak ada pincang, tidak ada suara metal kena dan lain-lain. Intinya mesin ini dalam kondisi baik, mesin dalam kondisi bagus, power steering normal, AC-nya dingin, kaki-kaki enak. Untuk plus minusnya kita udah sampaikan tadi, ada beberapa baret-baret di bagian bodi dan lantai belakang. Mungkin itu aja yang kita kontrol untuk hari ini, yang kita cek untuk hari ini. Yang jelas semua kita kembalikan lagi untuk toleransinya ke teman-teman semua. Dan yang jelas buat teman-teman semua, ketika teman-teman masih penasaran sama unit ini, teman-teman bisa japri langsung di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi, atau bisa komentar di kolom komentar, kita sharing sama-sama mengenai unit ini. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan sore hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.